Shalom, selamat pagi Bapak Ibu, saudara-saudaraku, keluargaku yang diberkati Tuhan Yesus Kristus. Firman Tuhan pagi ini kembali saya ambil dari kitab Kidung Agung pasal 4, tetapi ayatnya ayat yang ke-12. Demikian firman Allah, "Dinda pengantinku, kebun tertutup engkau, kebun tertutup dan mata air termaterai." Bapak Ibu keluargaku, firman Tuhan pagi ini saya beri judul Kebun Tertutup. Bapak Ibu saudara-saudaraku, setelah seseorang menikah, setelah saudara dan saya diberikan Tuhan pasangan hidup lalu kita menikah, maka saya katakan kita harus menjadi kebun tertutup. Apa maksudnya saudara? Menjadi kebun tertutup artinya kita hanya fokus untuk membahagiakan pasangan kita. Saya berpendapat bahwa di dalam sebuah pernikahan intinya adalah bagaimana pasangan kita berbahagia menikah dengan kita. Itulah yang saya katakan tadi, kebun tertutup. Jangan sampai saudara ketika kita menikah, kita menjadi lapangan yang terbuka. Ini hati-hati saudara. Kenapa saya katakan lapangan yang terbuka? Kita mulai berpindah ke lain hati. Kita mulai melirik-lirik lawan jenis. Kita mulai punya pria idaman lain, wanita idaman lain. Lalu kita mengacuhkan dan tidak mempedulikan pasangan kita atau suami istri kita. Hati-hati, kita tidak boleh menjadi lapangan terbuka, tetapi kita harus menjadi kebun yang tertutup. Demikian juga dalam hubungannya dengan Kristus. Waktu kita percaya kepada Yesus, waktu kita menjadikan Yesus kekasih jiwa kita, maka kita harus menjadi kebun tertutup, di mana hati kita hanya tertuju, terfokus, dan hanya ingin membahagiakan Kristus. Bapak Ibu keluargaku, saya menyimpulkan sederhana saja, apa makna menjadi kebun tertutup dalam hubungannya dengan Kristus? Yang pertama saya berpendapat, sekali Yesus tetap Yesus. Katakan amin. Yang kedua, kita tidak terpengaruh dengan tawaran-tawaran dunia. Yang ketiga, kita tidak menduakan Tuhan. Dan yang keempat, kita tidak setengah-setengah dalam mengiring Yesus. Itu artinya menjadi kebun tertutup. Bapak Ibu, sebagai anak-anak Tuhan, dimanapun engkau berada, dimanapun kita mempercayai, memegang keyakinan bahwa Yesus Tuhan dan Juru Selamat, pastikan hatimu, pastikan hidupmu menjadi kebun tertutup hanya untuk membahagiakan, menyukakan, dan memuliakan nama Yesus Kristus. Saudara-saudara, pertanyaannya adalah, Pak Pendeta, bagaimana saya bisa menjadi kebun yang tertutup bagi Tuhan? Bagaimana saya bisa menyukakan hati Tuhan? Bagaimana saya bisa memuliakan Tuhan dengan menjadi kebun tertutup dalam hidup ini? Yang pertama saudara, mari kita mencintai Yesus secara total. Bapak Ibu keluargaku, mencintai Yesus secara total artinya kita tidak boleh terpengaruh dengan hal-hal yang lain. Di sisi yang lain kita mencintai Yesus, tetapi di sisi yang lain kita mencintai hal-hal duniawi. Saya tidak mengatakan saudara harus meninggalkan karirmu demi Yesus, tidak. Tetapi kita bisa membawa karir kita untuk kemuliaan Yesus. Kita bisa menjalankan karir kita demi cinta kita kepada Yesus. Bapak Ibu, apapun yang engkau lakukan, mari wujudkan, mari nyatakan bahwa kita adalah anak-anak Tuhan yang mencintai Yesus. Lalu yang kedua, bagaimana supaya kita menjadi kebun tertutup bagi Kristus? Yang kedua, kita harus mengalami perjumpaan pribadi dengan Yesus. Saudara, orang yang tidak pernah berjumpa pribadi dengan Yesus, maka dia tidak akan pernah mengalami perubahan. Dan ketika dia tidak mengalami perubahan, dia akan terus kompromi dengan dosa, dan pada akhirnya dia tidak setia kepada Yesus. Saudara, Rasul Saulus ketika berjumpa pribadi dengan Yesus, hidupnya diubahkan dan cintanya luar biasa kepada Yesus. Yang kedua, bagaimana kita menjadi kebun tertutup? Mari terus kejar perjumpaan dengan Allah. Di dalam doamu, di dalam saat teduhmu, dalam ibadahmu, pastikan engkau mengalami lawatan Roh Kudus dan engkau berjumpa dengan Tuhanmu. Yang ketiga saudara, bagaimana kita menjadi kebun yang tertutup? Kita harus berakar dalam firman Allah.
Kata berakar berarti firman itu menjadi fondasi yang teguh. Segala sesuatu kita berjalan berdasarkan firman Tuhan, bukan dengan logika kita, bukan nafsu dunia kita. Orang-orang yang berpegang kepada firman Allah, dia tidak akan pernah goyah. Dia akan kuat menghadapi badai kehidupan. Lalu yang keempat, saudara, bagaimana kita menjadi kebun tertutup? Layanilah Tuhan dengan segenap hatimu, segenap jiwamu, dengan segenap kekuatanmu. Orang-orang yang melayani Tuhan, saudara, dia punya prinsip sekali Yesus, tetap Yesus. Dan dia akan melihat bagaimana hatinya betul-betul mencintai pribadi yang dilayani. Selamat pagi keluargaku, tetap semangat mengiring Tuhan. Jadikan hidupmu kebun tertutup untuk kekasihmu, untuk suami istrimu, terlebih untuk kemuliaan Yesus. Haleluya. Tuhan berkati kita semua.